Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu penyempurnaan ortografi Al-Quran. Ortografi Al-Quran. Karakteristik ortografi Utsmani. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks atau siak, qarinah, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut, seperti penulisan huruf ta yang menggunakan ta biasa sebagai pengganti dari ta marbutoh dalam dalam kata-kata yang amtu di 11 tempat. Contohnya seperti itu dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, sufiks pronominal hu dan hi, yakni ha kinayah yang awalnya berakhir dengan bunyi vokal panjang, ditulis detektif mengikuti pengucapan pausal. Demikian pula bentuk lama humu atau humu dalam kurung himu dan himi, tumu, kumu lebih sering digunakan pada para penyair, setidaknya dalam pausa, daripada bentuk pendeknya hum atau him, tum, kum dalam Al-Quran. Dalam hal ini menyalinya dengan kata hum, tum, dan kum, tetapi dilaporkan bahwa Nafi, Abu Ja'far, Ibnu Katsir, dan Ibnu Muhaisin membaca untuk kasus Al-Quran ayat 1, Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 7 dengan u panjang, yakni alaihimu, bukan alaihim. Selanjutnya dalam manuskrip Al-Quran, tulisan tangan beraksara kufi yang awal, penggantian ya dengan alif juga terjadi. Misalkan kata hatta dalam surat 15 ayat 99. Dalam surat 15 ayat 99 untuk hatta menggunakan alif rengkol. Kata ala dalam surat 8 ayat 29 untuk ala dengan alif rengkol juga. Begitupun yang lainnya. Kesulitan besar dihadapi berkaitan dengan kata-kata yang memiliki huruf hamzah. Terkadang pengungkapannya berubah, terkadang lagi diartikulasikan sebagai konsonan penuh dalam ortografi Al-Quran lama. Hamzah jarang diartikulasikan, bahkan dalam kebanyakan kasus dihilangkan atau diganti dengan huruf ya tanpa harokat atau waw. Hal ini sejalan dengan dialek Quraisy dan Hijaz pada umumnya. Beberapa ilustrasi bisa dikemukakan sehubungan dengan masalah hamzah dan seperti itu. Hal lain yang patut disimak adalah pengubahan artikulasi akhiran rima di penghujung ayat, yang sebagian besar dilakukan secara tertulis, seperti kata az-zununa di penghujung ayat surat 33 ayat 10, lalu kata ar-rasula di penghujung ayat surat 33 ayat 66, kata as-sabila di penghujung 33 ayat 67, kata sultani di akhir surat 69 ayat 29 dan yang lainnya juga. Selanjutnya, latar belakang penyempurnaan Rasm Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, lewat pengumpulan resmi Al-Qurannya, terutama dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berada dalam aksara ini dilambangkan dengan simbol-simbol yang sama, sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian lalu. Bahwa bentuk aksara primitif yang digunakan untuk menyalin mushaf Utsmani telah membuka peluang untuk membaca teks mushaf tersebut secara beragam. Barangkali bisa dilacak pada berbagai perbedaan bacaan yang eksis dalam bacaannya, atau dalam kurung qiraat yang tujuh, ataupun berbagai macam bacaan non-Utsmani lainnya. Ilustrasi lainnya adalah rangkaian konsonan wa arjulakum dalam surat kelima ayat 6. Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr, dan Asim riwayat Syu'bah membacanya wa arjulikum, sementara Nafi
Ibnu Amir Al-Kisai dan Asim riwayat Hafs membacanya wa arjulakum. Bacaan pertama menghasilkan makna bahwa yang berwudu kaki hanya wajib diusap dengan air seperti pada pengusapan kepala yang menjadi pandangan kelompok Syiah Imamiyah. Sedangkan bacaan kedua mengharuskan kaki dibasuh sebagaimana membasuh muka dan tangan yang merupakan pandangan mayoritas kalangan Sunni. Ketika bacaan-bacaan non-Utsmanid serta yang dikenal secara teknis sebagai tahsif dimasukkan ke dalam pertimbangan, maka perbedaan vokalisasi dan pemberian titik-titik diakritis untuk kerangka grafis senada yang mengakibatkan munculnya perbedaan-perbedaan makna yang cukup signifikan akan terlihat jelas. Sehubungan dengan taswif atau kekeliruan pembacaan terhadap Textus Receptus yang disalin dalam Scriptio Defectiva, ilustrasi berikut bisa dikemukakan untuk menggambarkannya. Dikabarkan bahwa seorang ilmuwan bernama Utsman ibnu Abi Syaibah, salah seorang guru ahli hadis terkenal, Bukhari membaca kerangka konsonal tolla dengan dalam Lexicio Vulgata dibaca tol atau dalam artian hujan gerimis sebagai zil atau dalam artian naungan. Kerangka grafis huruf dalam surat 5 ayat 4 dalam teks Utsmani dibaca jawarih atau binatang buas dan burung pemakan daging, dibaca sebagai khawarij yang keluar rangka konsonal. Habran dalam ayat surat 26 ayat 30 dalam bacaan resmi dibaca jabbarin atau tiran, dibaca sebagai khabbazin tukang roti. Terakhir bentuk grafis rohula dalam surat 12 ayat 70 dalam mushaf Utsmani dibaca rohal, pelana atau bagasi atau kantung muatan.